Seekor ular raksasa perlahan mendekati seorang gadis. Tanpa menyadari apapun, ia masih asyik meniup rambut dengan hair dryer. Namun saat ia mengangkat kepala, seekor ular piton besar tiba-tiba membuka mulut dan menerkamnya. Gadis itu langsung ditelan bulat-bulat. Pemandangan mengerikan ini kebetulan dilihat oleh seorang wanita yang merupakan peneliti reptil. Ia segera berlari turun untuk memberitahu orang lain. Di tangga ia bertemu sahabat baiknya, lalu menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia memohon sahabatnya untuk segera pergi dari tempat itu. Awalnya sang sahabat mengira ia terlalu banyak nonton film fiksi. Namun tiba-tiba sehelai handuk jatuh dari atas. Saat mereka memungutnya, baru menyadari bahwa itu adalah kulit ular yang telah berganti. Melihat itu, mereka langsung ketakutan. Sang peneliti segera mengeluarkan ponsel untuk memotret, dan langsung mengingatkan semua penghuni asrama agar segera melarikan diri. Namun di grup tidak ada satupun yang percaya. Mereka menganggap wanita itu mengalami gangguan jiwa dan menyebar kepanikan. Bahkan ibu penjaga asrama pun mengira wanita itu hanya mencari alasan untuk keluar dari asrama sebelum jam malam. Akhirnya sebelum waktu tutup gerbang, ia langsung mengunci pintu besar, tanpa tahu bahwa tindakannya akan membawa bencana besar. Sementara itu, wanita dan sahabatnya kembali ke kamar. Ekspresi mereka langsung membuat teman sekamar ketakutan. Sahabatnya dengan panik memberitahu bahwa ada ular di dalam asrama. Namun malah dimarahi oleh teman sekamar. Temannya mengatakan bahwa postingan mereka di grup soal ular kini sudah jadi bahan tertawaan satu asrama. Sambil bicara, teman itu mengambil alat mandi dan hendak pergi ke kamar mandi. Wanita itu buru-buru mencoba menghentikannya, lalu kembali menunjukkan foto dan menjelaskan bahaya yang mengintai. Namun lagi-lagi, ia malah dihina di grup dan dituduh mengarang cerita. Bahkan ada yang dengan sengaja membuat video di lorong untuk membuktikan wanita itu berbohong. Sementara itu, seorang gadis sedang meniup rambut di kamar mandi. Tiba-tiba menjerit keras. Wanita peneliti langsung lari mengecek. Di saat bersamaan ibu penjaga asrama juga datang. Gadis itu lalu berdiri dan bilang, ia barusan melihat tikus yang sangat besar. Mendengar hal itu, wanita itu langsung curiga. Karena tikus adalah hewan penakut. Tak mungkin muncul kalau tidak sedang diburu. Ia pun menyadari, musuh alami tikus adalah ular. Namun ibu penjaga asrama justru memarahinya karena dianggap menyebarkan kepanikan. Teman-teman lain juga mulai mencibirnya. Teman sekamar pun ikut menyerangnya. Bilang bahwa wanita itu punya kehidupan pribadi yang buruk. Dan ini hanya alasan agar bisa kabur untuk kencan diam-diam. Mendengar itu, ibu penjaga makin kesal dan hendak menghukumnya. Sahabatnya langsung maju untuk melindunginya, sambil memarahi teman sekamar yang memfitnah. Namun teman itu malah mendorong sang sahabat. Ia berkata jika wanita itu bisa menemukan ularnya, baru ia akan percaya. Padahal wanita itu sendiri tidak tahu posisi pasti ular tersebut. Namun suara gesekan kembali terdengar. Ia sadar, ular itu sedang keluar untuk mencari mangsa. Ia pun segera mengajak sahabatnya kabur dari kamar. Ibu penjaga mengira mereka hendak melanggar peraturan keluar malam. Langsung memerintahkan orang-orang untuk mengejar mereka. Tanpa sadar, begitu mereka pergi, ular besar itu benar-benar muncul. Dan gadis yang tertinggal sendirian, sudah ditelan hidup-hidup oleh sang ular. Sementara itu, wanita dan sahabatnya berhasil sampai di pintu keluar asrama. Namun pintu besar telah dikunci rapat oleh ibu penjaga. Mereka buru-buru kembali ke dalam untuk mencari kunci. Setelah pencarian yang mendebarkan, akhirnya mereka menemukannya di lantai. Namun saat baru sampai di pintu keluar, ular raksasa itu tiba-tiba muncul di depan mata mereka.